Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam pengadaan dari Bogor. Oke, insya Allah kita rutinan live jam 7 malam setiap hari Jumat ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mohon maaf masih hanya live YouTube aja. Rencananya pengen Zoom meeting atau apalah, tapi belum siap nih infrastrukturnya ya. Kita Zoom meeting aja dulu ya. Oke. Ya, motivasi utamanya, beberapa motivasi mengadakan live istiqomah seperti ini. Ya, pertama sebetulnya buat saya pribadi belajar ya. Belajar hal-hal baru di sharing. Jadi sebetulnya saya yang belajar ya. Di sharing di sini seperti Permen 35 2025 ini ya, saya juga baru belajar ya, baru dengar sosialisasi, baru baca-baca ya, di sharing bisa lebih belajar lagi ya sama teman-teman ya. Tuh, kemudian juga ya bisa sharing-sharing ya dengan teman-teman semuanya, dan tentunya dan tentunya ya bisa bikin konten ya, bisa diupload di YouTube ya. Nanti kalau teman-teman yang tidak ikut live ya rutinan Jumat malam, bisa lihat rekamannya di YouTube ya, bisa rekamnya di YouTube. Kalau di TikTok sih cuma short-shortnya aja ya. Di YouTube belajar pengadaan ya, jadi jangan lupa untuk masuk ke YouTube belajar pengadaan. Oke, kita mulai ya. Kita akan diskusi pertama ini terkait Permen Perin ya, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35 tahun 2025 ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu ya. Nanti ada sesi jawaban ya, sesi diskusi. Permen Perin 35 tahun 2025 mengatur ketentuan tentang tata cara sertifikasi TKDN tingkat komponen dalam negeri dan BMP bobot perusahaan untuk memperkuat industri dalam negeri dan mendorong investasi. Nah, TV-nya dong kecilan suaranya nak, boboinya nak. Beberapa perubahan utama meliputi, nah ini kita ini dulu ya, perubahan utamanya dulu ya. Nah, saya bacakan ya, perpanjangan waktu sertifikat menjadi 5 tahun, percepatan proses sertifikasi, dan penyederhanaan aturan lama. Jadi 3 poin utama nih perubahan ini ya. Waktu sertifikat menjadi 5 tahun ya, percepatan proses pembuatan sertifikasinya ya, dan penyederhanaan aturan lama ya. Oke. Nah, ini kita coba detailkan beberapa perubahannya. Pertama, reformasi sistem TKDN ya, menggantikan Permen Perin nomor 16 tahun 2011, sudah lama nih ya. 14 tahun yang dianggap tidak lagi memadai. Permen 35 2005 hadir untuk menjalankan sistem TKDN agar lebih cepat dan mudah. Nah, coba kita lihat cepat dan mudahnya gimana ya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti sekarang lah ya, lama ya. Pertama, perpanjangan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Jadi waktu berlaku sertifikat lebih lama ya, satu itu. Kedua, percepatan pembuatan sertifikasinya. Waktu yang dibutuhkan untuk lembaga sertifikasi melalui lembaga verifikasi independen LPI ya. LPI kalau orang sudah mah VFP semua sama ya. LPI dipersingkat menjadi dari 22 hari menjadi 10 hari kerja. 10 hari kerja ya, 2 minggu berarti ya, untuk industri kecil dan menengah IKM. Sedangkan waktu untuk industri kecil dan menengah, tadi untuk usaha besar, jadi usaha besar 10 hari, sedangkan untuk usaha kecil menengah dari 5 hari menjadi 4 hari kerja. Dipercepat nih ya, 4 hari kerja. Perhitungan TKDN bahan baku dalam negeri yang belum bersertifikasi kini dapat dinilai, sehingga hasil perhitungan TKDN bisa lebih besar. Proses sertifikasi adalah melalui Sistem Informasi Nasional SINAS. Ini ada aplikasi baru SII NAS, Sistem Informasi Industri Nasional SII NAS. Kita lihat nanti ya. Insentif investasi dan R&D diberikan insentif hingga 20% bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan R&D, Research and Development ya. Kemudian pencantuman nilai TKDN, besarnya TKDN dapat dicantumkan secara opsional pada label kemasan. Jadi label pada kemasan bisa ditempelkan label TKDN untuk memudahkan konsumen memilih produk lokal. Sertifikasi secara daring ya tadi SII NAS ya. Oke. Nah, kita lihat dalamnya ya. Tujuan lingkup Permen Perin kepastian hukum dalam proses sertifikasi nilai TKDN dan BMP. Oke.
Aturan ini mulai berlaku setelah 3 bulan. Oh, setelah 3 bulan sejak tanggal diundangkan, yaitu 11 September 2025. Jadi September, Oktober, November, Desember ya, kurang lebih awal tahun baru lah ya, kurang lebih ya, seperti itu. Kemudian TKDN BMP oke. Nah, kemudian tata cara perhitungan nilai ya. Nah, perhitungan nilai TKDN barang. Nilai TKDN barang dihitung berdasarkan 3 faktor produksi dengan bobot yang tertetapkan gitu. Nah, jadi barang tuh ada 3 faktor produksi. Bahan material langsung 70%, tenaga kerja langsung 10%, biaya tidak langsung factory overhead 15%. Kemudian tambahan nilai TKDN brandware, pelaku usaha yang memiliki nilai kemampuan intelektual brandware dapat ditambahkan diberikan tambahan nilai TKDN barang sebesar 20%. Oke. Faktor penentu brandware meliputi investasi penelitian dan pengembangan R&D 30%, devisi R&D 20%, program R&D 20%, implementasi hasil R&D pada barang 30%. Jadi ada R&D lah ya, seperti itu. Total akumulasi nilai TKDN barang termasuk tambahan brand dibatasi paling banyak 100% ya, seperti itu ya. 2. Perhitungan TKDN jasa industri. Perhitungan dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya jasa industri keseluruhan dikurangi biaya jasa industri luar negeri terhadap biaya jasa industri keseluruhan. Biaya yang diperhitungkan berarti biaya tenaga kerja, alat kerja, fasilitas kerja, dan jasa umum maupun industri. BMP. Nilai BMP dihitung berdasarkan 15 faktor penentu. Oh, banyak ya. Dan nilai ini diperhitungkan paling banyak sebanyak 15%, maksimal masih sama ya. Beberapa faktor penentu utama masing-masing 4% adalah penyerapan tenaga kerja, penambahan investasi baru, kemitraan penguatan rantai pasok, industri pionir, substitusi impor, dan penggunaan mesin peralatan produksi buatan dalam negeri. Nah, itu BMP ya, bobot 4 perusahaan ya. Kemudian pengecualian BMP. Perhitungan oleh BMP tidak dapat dilakukan terhadap perusahaan jasa industri, pelaku usaha gabungan barang dan jasa, pelaku usaha yang bekerja sama dengan perusahaan industri yang memproduksi barang. Pengecualian BMP. Tata cara melalui LVI, Lembaga Verifikasi Independen. Biaya pelaksanaan perhitungan diberikan kepada pelaku usaha nih, atau biaya berapa nih ya. Industri kecil, pelaku usaha dapat melakukan perhitungan secara self-declare. Industri kecil bisa self-declare. Proses penandasahan sertifikat TKDN untuk industri kecil dilakukan secara self-declare, tidak dikenai biaya. Masa berlaku nilai TKDN barang atau jasa industri dengan BMP yang tercantum dalam sertifikat berlaku jangka waktu 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi tidak, sekarang berapa ya? Berapa tahun ya? Setahun, 2 tahun berapa ya? Saya nggak tahu nih. 3 tahun tapi sekarang lumayan lama ya. Namun nilai TKDN gabungan barang dan jasa dalam suatu TKDN hanya berlaku untuk proyek yang dimohonkan gabungan. Nah, ini ada pengecualian untuk proyek ya. Pembatasan sanksi LPI bertanggung jawab atas penuh atas laporan hasil perizinan yang diterbitkan. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi beberapa poin dalam peraturan Permenperin nomor 35 tahun 2025 tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi tingkat komponen dalam negeri TKDN dan BMP bobot 4 perusahaan ya. Jadi tadi simpulannya ada beberapa perubahan besar ya, utamanya adalah waktu sertifikat lamanya menjadi 5 tahun. Terus percepatan proses sertifikasi yang 22 hari jadi berapa tadi, 10 hari ya, 2 minggu ya. Kemudian kalau untuk usaha kecil 4 hari ya, dari 5 hari dan menengah ya. Kemudian penyederhanaan juga ya dalam tata cara perhitungannya ya. Jadi ada untuk barang itu bahan material langsung 75% bobotnya ya. Tenaga kerja langsung 10%. Faktor overhead 15% ya. Kemudian bisa dapat tambahan, ini kan 75 tambah 10, 85 tambah 15, 100% ya. Tapi ada tambahan 20% ya, mungkin kalau dia kurang dari 100 bisa nambah 20 nih dari R&D ya, seperti itu. Tapi tetap akumulasi nilai tekannya 100%, jadi kalau ada R&D bisa ditambahkan, seperti itu ya. Oke. Itu terkait Permenperin 35 tahun 2025. Untuk sosialisasi lengkap silahkan bisa dilihat di kanal YouTube-nya LKPP ya, sudah ada tuh pada seminggu 2 minggu lupa saya, pertengahan bulan kemarin lah, lihat aja lah di YouTube-nya LKPP ya, itu ada sosialisasi langsung tuh oleh kepala P3DN ya, langsung oleh kepala P3DN-nya itu sosialisasi terkait Permenperin nomor 35 tahun 35 tahun 2025 ya.
seperti itu. Silakan. Ini saya hanya info-info sedikit aja ya, oke? Hanya info-info sedikit aja. Ada apa nih? Oke, ya. Tuh, ya silakan nanti apa ya, rekaman ini juga bisa diakses di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Belajar Pengadaan itu juga ada materi-materi kelas 1 ya. Materi kelas 1, materi-materi umum ya. Termasuk juga live YouTube sekarang nanti diupload di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Oke, sekarang masuk ke materi kedua ya, terkait harga parkiran sendiri. Nah, ini juga jadi saya minimal sedikit banyak tahu juga ya, sama-sama belajar ya sebetulnya nih, motivasi live-livean gitu ya, live-livean begini. Nah, saya emang hobinya nggak capruk ya, jadi senang nih. Oh, sebentar ada pertanyaan dulu ya. Nah, mana nih? Pertanyaan apa nih? Sedikit tadi pertanyaan ya, apa mana tadi? Saya udah ngikut pelatihan PPJ kelas 1 dari Agustus tapi belum keluar sertifikatnya, gimana solusi? Itu hubungi aja admin itu PPSDM-nya ya. Ya ini kesulitannya apa ya? Harusnya sih di sistem bisa download ya. Jadi setiap LMS ya, saya ikut LMS di mana-mana baik LKPP, KPK, e-learning KPK ataupun keuangan ya. Itu pasti ada tata caranya. Kadang memang suka agak tricky ya, kayak di Kemenke kemarin saya ikut pelatihan PJJ yang apa PPK PKN itu ya, PPK apa keuangan negara itu ya. Itu ternyata apa aplikasinya ada beda lah gitu ya, linknya itu ya. Jadi bukan di LMS-nya tapi di luarnya. Nah, kalau untuk PPSDM juga silakan diikuti aja petunjuknya, kalau enggak ya hubungi aja lah, respon kok salah PPK-nya ya. Aduh. Jika PPK sedang cuti, apakah BSD harus diterbitkan sampai PPK KPA selesai cuti? Ya, kalau cuti kan tidak bisa ini ya, tidak bisa menangani ini ya. Kayaknya kalau cuti kan ya berarti tidak bisa menangani tugas kedinasan ya. Ya harusnya ketika cuti ya ada pelimpahan dulu gitu, ataupun ini PLT kalau dalam apa jabatan-jabatan tertentu kan ada PLT-nya gitu kan. Ini juga diserahkan dulu ke mana ya. Soalnya kalau selesai cuti kan nanti BSET-nya jadi backdate dong, keburu habis masa kontraknya. Kalau masih dalam masa kontrak nggak masalah, tapi kalau sudah lewat masa kontrak kan jadi gimana kan? Jadi apa? Jadi lain lagi ceritanya, kalau habis masa kontrak kan bisa jadi kesalahan PPK itu ya. Nanti bisa cair nggak itu ya. Secara administratif itu kepegawaian ketika cuti kan tentunya ada pendelegasian atau bagaimana ya. Nah, kalau masih dalam masa kontrak ya aman aja di AST ya. Tapi kalau nanti tunggu cuti selesai, kontraknya habis, masa kontraknya habis, masalah itu ya. Dalam mencari referensi harga dan prinsip bolehkah penyedia yang terdapat dalam katalog? Intinya bukan masalah, ya itu salah satunya bisa penyedia katalog, di luar juga bisa. Tapi kita harus punya keahlian itu, makanya nanti kita bahas HPS itu kan harus keahlian ya. Itu harga pasarnya itu yang terbaik ataupun terdekat di mana gitu. Ya harus tahu pasarnya ada di mana gitu ya, diperjualbelikannya di mana gitu kan. Jadi penyedia katalog, kalau penyedia katalognya cuma 1-2 cuma sedikit ya, tidak merepresentasikan pasarnya ya kurang bagus juga nanti gitu ya. Kalau boleh gitu ya. Cuma tadi masalah boleh itu kan substansinya apa gitu kan, seperti ya kalau kata Ustadz siapa itu di Bandung itu ya nanaon sih tapi nanaonan cina gitu kan. Jadi kalau kurang pas mana naonan gitu lah. Gitu ya. Proses kurasi sekarang lebih lama ya dibanding pertengahan tahun lalu ya.
Ya, akurasi memang cukup memakan waktu ya, cukup memakan sumber daya ya. Jadi memang sumber dayanya harus cukup ya. Kalau sumber dayanya kurang ya pasti lama, apalagi kan padahal sudah di ini kan PU ya sudah ambil konstruksi itu ya. Ambil konstruksi ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Ya kalau memang belum tersedia di katalog ya pakai metode lain lah ya. Mana memang ya butuh proses ini, butuh proses, ikuti aja dulu prosesnya ya. Daripada nggak ada kurasi kan, emang katalog itu harus kurasi dulu kan. Sebaiknya itu kan biar untuk dipakai berulang-ulang ya harus dicek dulu betul-betul gitu ya. Ya intinya pertama dari sisi organisasi itu ya, Mas Hamzah, dan ini dari sisi organisasi kepegawaian ya tolonglah dikoordinasikan ini ke PPK, kepala dinas apa mau cuti itu bagaimana apa terkait pendelegasiannya itu kan ya. Terus kalau masalah adendum atau tidak ya tadi itu kalau kalau dia bisa melebihi kontrak ya berarti BSS-nya harus sebelum ya pasti harus sebelum kontrak dong. Kalau nanti BSS-nya setelah kontrak ya pelanggaran. Ya kecuali kalau kontraknya mau ditambah gitu ya bisa-bisa aja dengan alasan PPK cuti gitu ya. Kontraknya waktu kontrak ditambah, tapi sebenarnya udah selesai, tapi kontrak ditambah agar BSS-nya masih masuk sah kan. Karena kan harus apa sah kan. Ya nanti di pencairan juga kalau BSS-nya melebihi kontrak pasti nggak bisa dicairkan, entah pelanggaran administrasi pasti gitu ya. Mas Hamzah Dhani ya gitu ya. Oke, gitu kurang lebih ya. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Belajar Pengadaan ya untuk rekaman-rekamannya, untuk video-video terkait pengadaan ya. Sepak bola mana-mana tuh nak? Oh bukan Persib ya, bukan, aman. Sekarang kita masuk HPS ya. Nah pertama ini terkait harga perikan sendiri. Ada beberapa poin yang kadang miss ini ya oleh teman-teman semua terkait di Perpres 46 tahun 2025. Apa saja sih perubahannya? Nah ini dalam buku konsolidasi yang dibuat oleh beberapa teman-teman itu ada juga yang tidak semua mencantumkan ya. Nah ini kadang miss ya. Jadi pertama begini nih yang dirubah dalam Perpres 46 nih. Pertama yang ayat dihilangkan ya, total HPS merupakan hasil perhitungan HPS tambah PPN. Nah, ini dihilangkan karena nggak jelas masalah total sama nilai HPS, ini dihilangkan. Terus kedua yang dihilangkan dari Perpres baru Perpres 46 2025 tentang HPS adalah masa laku 28 hari ini dihilangkan. Nanti gimana konsekuensinya kalau dihilangkan? Apakah bisa lebih lama, bisa lebih cepat? Ya substansinya HPS itu harus update ya. Semakin dekat dengan waktu pemilihan ya semakin bagus itu HPS itu. Ya 28 hari walaupun dihapus bukan berarti bisa berlama-lama, konsepnya ya semakin dekat, semakin update, semakin bagus begitu kan. Semakin dekat pasar gitu ya. Kemudian yang dihilangkan adalah HPS sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80%. Nah ini dihilangkan. Ya dijadikan dijadikan dengan ini apa sebentar tadi mana terkait penentuan besaran jaminan ya, jaminan penawaran pelaksanaan jasa banding. Nah itu juga fungsi HPS. Kemudian ada tambahan penentuan batasan persyaratan personil manajerial dan peralatan utama dalam pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Jadi batasan persyaratan personil manajerial dan peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi ini mungkin nanti diatur dalam perlemnya ya. Dalam diatur. Kemudian penentuan penduduk jaminan juga nanti mungkin ada di perlemnya ya. Saya juga belum tanya nih. Penentuan jaminan itu korelasi dengan HPS apa? Apakah HPS sekian itu harus dari bank umum atau asuransi dan sebagainya. Tapi intinya di Perpres sudah dibuka HPS itu sebagai penentuan jaminan. Ini kita lihat perlemnya nih turunannya. Nah itu terkait di Perpres 46 ya. Terus terkait ini purchasing ya di pasal yang kalau tadi kan pasal 26 ya. Pasal selanjutnya di pasal di bawah lah, lupa saya pasalnya. Ya intinya purchasing dengan nilai paling banyak 100 juta. Nah ini ya, ini wajib disusun nih. Di atas 100 juta.
Di purchasing bukan paling banyak, di atas 100 juta wajib disusun HPS ya. Jadi di bawah 100 juta itu tidak perlu HPS ya. Dulu kan tidak perlu HPS ya di purchasing ya. Sekarang ya di atas 100 itu wajib ini purchasing di atas 100. Salam dari Kalimantan Timur ya, salam pengadaan dari Bogor ya, Mas Hamzah. Itu ya terkait perubahan-perubahan dalam HPS ya. Jadi masa laku 24 hari hilang, tapi bukan berarti ya berlama-lama ya, justru konsepnya kan makin update, makin dekat, makin bagus ya itu kan. Terus yang hilang apa? Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ini dihilangkan istilah-istilah total nilai HPS gitu ya. Nah, jadi sama aja lah HPS gitu ya. Terus ditambahkan penentuan batasan persyaratan personil manajerial dan peralatan utama dalam konstruksi ya. Nah, ini ada tambahan ayat ya seperti itu. Kemudian penentuan penerbit jaminan. Nah, tuh poin-poin perubahan dalam harga parkiran sendiri di Perpres 46 tahun 2025. Nah, sekarang kita bahas ya, kita bacakan konsep-konsep HPS yang ada dalam Perpres dan ada dalam modul dasar lah ya. HPS adalah harga parkiran sendiri ya, parkiran harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Jadi yang menetapkan PPK ya. HPS telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak, pertambahan nilai PPN. Nah, ini HPS harus dihitung secara keahlian ya, pasal 26, dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Keahlian bagaimana ya, ahli barang jasanya, minimal tahu pasarnya di mana ya, bisa menghitung HPS ya, bisa mencari HPS yang mendekati harga pasar ya. Oke, HPS ditetapkan oleh PPK tadi pada tahapan persiapan ya. Kemudian sifat HPS, nilai totalnya tidak rahasia, rinciannya yang rahasia ya, kecuali kalau rinciannya itu merupakan harga tertinggi itu, biasanya kan tidak boleh melebihi itu ya, di anggaran tuh tidak boleh melebihi item-item. Nah, itu rinciannya silahkan di publish kalau begitu ya, seperti itu. Oke. Terus kegunaan HPS untuk apa saja ya, komponen diperhitungkan. HPS memperhitungkan laba, biaya tidak langsung ya, perhitungkan. Kemudian komponen kecualikan, HPS tidak boleh menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara KN. Kemudian HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan PPH, pajak penghasilan. Nah, ini fungsi HPS untuk menilai kewajaran harga. Kewajaran harga itu yang terlalu murah ya, di bawah 80%. Kemudian batas tertinggi penawaran yang sah ya, ini masih pasal 26. Kemudian penentuan besaran jaminan penawaran, pelaksanaan dan jangka sangka banding ya. Kan penawaran ke 5% dari HPS ya, kalau dia tidak wajar. Jaminan pelaksanaan 5% dari jaminan penawaran 1-3% dari HPS, jaminan penawaran 5% dari HPS kalau tidak wajar, jaminan sangka banding 1% dari HPS. Kemudian penentuan persyaratan personil manajerial dan peralatan utama di Perpres baru nih ya, dalam konstruksi, penentuan perjaminan dalam konstruksi dan tadi ya, konstruksi itu yang personil manajerial dan peralatan utama ya. Kemudian penentuan penerbit jaminan ini nanti ya, belum ya. Kemudian pengecualian dikecualikan untuk sampai dengan 10 juta ya, dikecualikan. Terus di purchasing itu sampai dengan 100 dikecualikan, sampai 100 juta ya. Tapi saran saya tetaplah ada referensi harga ya, tetap ada referensi harga. Kemudian di atas 100 juta di purchasing itu harus HPS harus disusun ya, harus disusun kalau di atas 100 juta ya, itu. Oke. Kemudian proses dan sumber data penyusun HPS. PPK menyusun HPS berdasarkan 3 hal utama. Pertama, hasil perkiraan biaya RAB yang disusun pada tahap perencanaan. Kemudian pagu anggaran yang dalam DIPA atau DPA atau RKKL jika pemilihan dilakukan sebelum penetapan DIPA ya. Oke, kemudian hasil review perkiraan biaya RAB termasuk komponen keuntungan biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya tidak langsung, dan PPN. Jadi
tiga hal utama untuk nyusun HPS adalah pertama RAB ya pada tahap perencanaan atau pagu anggaran kalau sebelum pradipa ya, kalau pemilihannya terus hasil review aja ya. Nah, itu tiga dasar susunan HPS. Kemudian sumber data informasi HPS, harga pasar setempat ya intinya pasar realnya di mana, informasi biaya harga satuan yang dipublikasikan secara resmi dari KLPD ya ataupun asosiasi ya. Daftar harga biaya tarif ya setelah dikurangi rabat. Nah, rabat potongan nih jika ada harus dihitung dalam HPS, jangan HPS-nya sebelum rabat nanti rabatnya diambil deh gitu kan, jangan itu ya. Oke. Kemudian parameter keuangan seperti inflasi, suku bunga, pinjaman, silahkan. Hasil perbandingan kontrak sejenis yang pernah atau sedang melaksanakan. Perkiraan perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana atau agent estimate. Informasi harga dari toko daring, tadi yang bertanya ya, dari toko daring ya, boleh dari katalog. Informasi biaya harga satuan dari luar negeri untuk pengadaan internasional. Nah, itu data-datanya ya, oke, sumber HPS. Kemudian bagaimana terakhir nih ya, bagaimana tata cara perhitungan HPS berdasarkan jenis barang jasa. Nah, berikut adalah komponen biaya yang dihitung dalam HPS disesuaikan dengan jenis pengadaan. Untuk barang, nah barang itu memperhitungkan harga barang, biaya pengiriman, biaya instalasi, suku cadang, operasional dan pemeliharaan, biaya pelatihan, biaya tidak langsung lainnya, keuntungan dan PPN. Itu kalau barang ya, kalau barang. Jadi saya ulangi, untuk barang harga barangnya, pengirimannya, instalasi, suku cadang, operasional, pemeliharaan, pelatihan, biaya tidak langsung lainnya, keuntungan dan PPN ya. Tapi kalau ada ya pelatihan sekolahnya, kalau nggak ada ya biaya barangnya aja ya. Kemudian jasa lainnya HPS memperhitungkan apa saja: upah tenaga kerja, imbalan jasa personil, penggunaan bahan, material peralatan, keuntungan dan biaya tidak langsung atau overhead, transportasi dan atau biaya lainnya berdasarkan jenis jasa. Itu kalau jasa lainnya. Saya ulangi ya, kalau jasa lainnya HPS memperhitungkan upah tenaga kerja, imbalan jasa personil, penggunaan bahan material peralatan, keuntungan dan biaya tidak langsung atau overhead, transportasi dan atau biaya berdasarkan jasa lainnya. Ya, jenis-jenis jasa itu ya. Udah, kalau konstruksi, pekerjaan konstruksi HPS dapat berdasarkan hasil perhitungan biaya konsultan perancang atau engineer estimate. Keuntungan dan biaya tidak langsung untuk pekerjaan konstruksi paling banyak 15%. Nah, ini yang suka nanya, berapa keuntungan yang boleh diberikan kepada penyedia. Nah, berapa keuntungan yang boleh diberikan kepada penyedia. Nah, ini bisa dari dua sudut pandang ya. Kalau dari sudut pandang penyusunan HPS, yang nyebutin 15% itu hanya di HPS konstruksi ya. Nah, sedangkan kalau dari sudut pandang penyedia ya berapapun keuntungan ya boleh, itu penyedia ngambil keuntungan berapapun boleh, tidak ada mengatur gitu ya. Gitu. Kemudian jasa konsultan, non konstruksi atau konstruksi, HPS dapat menggunakan metode berbasis biaya, cost based rate, yang terdiri dari biaya langsung, personil, ya, remunerasi yang sudah termasuk gaji dasar, beban sosial, overhead dan profit atau fee. Nah, profit fee-nya di sini personil. Dan biaya langsung non personil. Tadi personil dan non personil ini cost based rate ya. Itu pertama untuk konsultan ya. Atau bisa yang lainnya juga ada ya, bisa market base ya, atau berbasis keahlian, value based rate. Itu di modul ada tuh lengkapnya ya. Kemudian dalam konsultan, biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali pekerjaan khusus yang memang non personilnya bisa mahal, misalkan di survei pemetaan tuh, itu kan sewa alatnya bisa mahal tuh, sewa pesawat, sewa teodolit ataupun sewa drone segala macam ya. Itu kalau pekerjaan khusus seperti itu boleh non personilnya melebihi 40, tapi kalau konsultan biasa itu non personilnya maksimal ataupun tidak melebihi 40% ya. Nah, itu teman-teman semuanya terkait harga perkiraan sendiri ya. Harga perkiraan sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan ya,
aman kayaknya. Nah, HPS emang kurang ininya nih, kurang peminatnya nih, nggak dapat tanya. Kalau bahas katalog baru. Oke, gitu teman-teman semuanya. Tadi sudah kita bahas terkait Permen Peri nomor 35 tahun 2005 ya, terkait TKDN dan BMP ya, baru itu ya. Untuk detailnya silakan bisa lihat di YouTube LKPP ya. Di YouTube LKPP sudah ada sosialisasinya oleh Pak Kepala P3DN itu ya. Oke. Kemudian silakan juga bila teman-teman yang tidak bisa mengetahui lengkap live ini ataupun lebih detail terkait pengadaan, silahkan bisa masuk ke kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Oke, aman ya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada cukup bisa istirahat, belum makan nih, lapar nih. Nggak boleh makan malam tapi nggak boleh. Oh ya, satu sesi terakhir nih, tapi ini hanya sebagai spill aja, spill. Nanti insya Allah next konten saya ingin bikin konten dengan judul apa? Sesat pikir dalam pengadaan. Sesat pikir dalam pengadaan. Yang umum ya. Nah, apa? Ini spill aja sedikit. Sesat pikir ada beberapa ya, ini saya spill 2 aja. Sesat pikir dalam pengadaan itu yang umum terjadi ya pertama. Nah, pertama ada appeal to authority. Nah, appeal authority atau argumentum itu apa lah, itu yang bahasa Latinnya tuh. Appeal authority. Jadi arahan pimpinan. Arahan ilegal pimpinan. Arahan ilegal atasan, arahan ilegal apa? Ya PA-KPA atau arahan ilegal siapapun lah gitu ya. Arahan ilegal dari pimpinan tertinggi atau terbawah lah ya. Nah, itu apa? Arahan ilegal itu ya ketika muncul di pengadaan ya udah gitu kan, jadi sesat pikir tuh, udah kadang tidak bisa berpikir logis lagi, udah diikutin aja gitu kan, padahal itu berbahaya ya. Nah, apa seperti pada konten sebelumnya tuh terkait penolakan terhadap arahan ilegal ya. Itu sudah ada jurnalnya kan, bahwasannya apa kita harus bisa menolak terhadap arahan ilegal dari pimpinan atau atasan. Karena itu pertama ya dari sisi undang-undang bahwasanya kita bukan loyal pada pimpinan ya, tapi loyal kepada ya negara, kepada masyarakat ya. Ya memang melalui pimpinan, tapi kalau arahan pimpinannya ilegal ya tentunya jangan diikuti ya, seperti itu. Kedua, bahwasannya arahan ilegal dari pimpinan terkait pengadaan ya, ilegal itu maksudnya ya tentunya yang tidak sesuai dengan aturan ya gitu ya, tidak sesuai aturan, tidak sesuai dengan apa tata cara pengadaan ya, itu ilegal. Nah, yang pertama dari sisi hukum, yang kedua dari sisi ini, dari sisi hitung-hitungannya lah, dari sisi hitung-hitungannya. Kalau kita selaku staf ngikutin arahan ilegal pimpinan ya dalam pengadaan, nanti kalau terjadi kasus itu yang rugi itu ya staf, karena kalau dari beberapa kasus ya, pertama dari sisi uang ya, kadang ya yang menerima arahan ilegal cuma terima uang itu 1/100 atau 1/150-nya katanya kan, jadi beda 2 digit itu ya, beda 2 digit. Jadi kalau yang di atas terima 1M, nolnya berapa? 9 ya, ini nolnya dikurangi 2 gitu kan, ya beda digit itu kan, beda jauh, 1/150 berapa di tulisan itu ya. Kemudian dari sisi hukuman juga, tapi dari sisi hukuman sama gitu kan, mirip sedikit, hampir sama lah, beda-beda tipis gitu kan, beda-beda tipis. Yang satu 5 tahun, ini 4 tahun itu cuma beda tipis. Tapi ya selanjutnya nanti kalau politisi ya, atau politisi itu setelah keluar dari penjara ibaratnya gitu masih bisa aktif gitu kan, masih bisa kemana-mana. Tapi kalau ASN kan ketika di penjara udah habis karirnya, karir ASN-nya habis gitu kan. Nah, itu kan. Terus yang ketiga dari sisi agama pun ya udah larangan lah, bukan hanya babi ya, ya
korupsi dalam pengadaan juga haram itu kan. Nah, korupsi pengadaan itu ya dimulai dari salah satunya adalah sesat pikir adalah appeal to authority ya gitu kan, arahan pimpinan ilegal kan seperti itu ya. Kenapa dilarang gitu ya seperti itu. Kemudian yang pertama itu ya, jadi sesat pikir dalam pengadaan adalah appeal to authority. Oh ini arahan pimpinan nih, ya langsung ya kalau ininya harus menangin ini A B C. Nah itu sesat pikir itu appeal to authority. Terus yang kedua adalah membenarkan kebiasaan ya, membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan hal yang benar. Jadi ini tahun kemarin juga begini gitu kan, sudah lama kok ini. Nah padahal kan aturannya mungkin berubah ya. Nah itu tolong ya, nanti insya Allah next konten itu terkait sesat pikir dalam pengadaan ya. Jadi jangan sampai ya mungkin ya sesat pikir itu karena sudah biasa kan, ini arahan pimpinan padahal ilegal kan. Mohon maaf, ada yang ini kayaknya. Terus ya tadi saat membiasakan hal yang sudah jadi kebiasaan gitu kan, padahal kebiasaan salah gitu kan. Nah, ini kopas gitu kan seperti itu. Gitu ya. Apa ini Little Kinan? Misalkan pimpinan telat mengambil keputusan memerintahkan belanja ke Senin terus udah selesai udah. Hamzah HRD nih, saya mengikuti Minkom spek sesuai harga terendah, tapi saya dikalahkan sama yang lebih tinggi. Alasannya jelas ya, pasti ada alasannya lah, diperjelas lah ya, diperjelas alasannya apa, mungkin TKDN-nya, mungkin teknisnya ya, pasti diperjelas, pasti ada alasannya gitu ya, pasti ada alasannya ya. Oke. Seharusnya dilakukan oleh Pokja dan penunjukan langsung, tapi dipecah 2 paket sehingga pengadaan langsung itu gimana Pak? Seharusnya Pokja penunjukan langsung pecah menjadi 2 paket. Ya ini harus tahu dulu jasa kesenian, jasa kesenian. Ya ini harus jelas dulu, tel dulu nggak bisa ini ya, saya nggak bisa memberikan fatwa ya. Mini kompetisi terus terendah yang memenuhi syarat gitu ya. Kalau terendah tidak memenuhi syarat kan gimana juga kita pilih yang memenuhi syarat itu. Kan ada speknya karena juga kan TKDN-nya, teknisnya dilihat. Kalau tidak memenuhi syarat kan terus menawarkan sama, tapi kan ketika diklarifikasi ada yang kurang, ada yang tidak sesuai begitu. Jadi bukan tidak harus terendah, ya terendah dari yang memenuhi syarat gitu, terendah dari memenuhi syarat gitu ya. Sesat pikir nanti ya, ini sudah di dalam kepala ini ya, ada beberapa sesat pikir, spill aja itu yang paling umum kan itu ya, sesat pikir mengikuti arahan ilegal dari atasan ya. Terus kedua, sesat pikir bahasa ini bahasa Romawi gitu ya. Nanti makanya ini baru dalam kepala, nanti kita lihat argumentum appeal atau apa. Ya itu ya sesat pikir membiasakan membenarkan kebiasaan ya. Itu bukan teori kerumunan, bukan ya. Itu nanti kita lihat lah. Yang paling umum gitu ya. Gitu ya. Ya itu masalah kesenian sih ya, ini kan bisa, jasa kesenian kan bisa dikecualikan ya, pengadaan dikecualikan ya. Terus masalah pemecahan sebetulnya ya ada pengadaan langsung, penunjukan langsung. Ini tapi saya ini bukan saya belum bisa memutuskan gimana ya.
Tapi dalam konsep kan pengadaan langsung penunjukan langsung sama sebetulnya kan, ngundang satu peserta aja kan, sama konsepnya kan. Cuman kalau penunjukan langsung kan kriteria tertentu. Tapi sebetulnya ini bukan kriteria tertentu, bukan penunjukan langsung, tapi dikecualikan gitu ya, little kingdom gitu ya. Oke. Oke gitu ya, Mas Hamzah. Dani, terima kasih atas pertanyaannya. Little Kinen juga tadi yang di atas siapa tadi, terima kasih udah menemani bikin konten ya. Oke, cukup ya, cukup ya, nggak sampai sejam tapi lumayan lah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nantikan sesat pikir sesat pikir dalam pengadaan, insya Allah menarik gitu, sudah di dalam kepala ya, insya Allah. Ya, sama-sama Little Kinen ya, terima kasih atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah menemani belajar. Jadi tujuan sharing-sharing Jumat malam ini sebetulnya buat saya pribadi juga, buat belajar. Saya juga jadi baca Permen Perin 35 tahun 2025 tentang apa TKDN BMP, jadi lebih mantap juga ya. Terus mereview lagi hal-hal yang konsep-konsep pengadaan ya, dan juga bisa bikin konten ya, lumayan nih, bisa konten nambah YouTube ya. Jangan lupa ya, kunjungi YouTube Belajar Pengadaan ya, kanal YouTube Belajar Pengadaan. Yang mau ujian sertifikasi level 1, di playlist level 1 udah lengkap tuh, di playlist level 1 udah lengkap, silahkan ya, ada latihan soal juga. Telegram juga jangan lupa, Telegram bisa join di grup Belajar Pengadaan ya, di grup Belajar Pengadaan ya. Mohon maaf ke Pak Rahe, Mbak Citra juga itu yang saya belum belum ada akun Zoom meetingnya nih ya, buat lebih mengembangkan. Nanti insya Allah cita-cita saya sih setelah YouTube live begini bisa pakai Zoom meeting ya, ataupun media-media lainnya lah seperti itu ya. Jadi sementara kalau belum bisa live YouTube aja dulu, live TikTok aja dulu. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Sehat selalu ya, bahagia selalu, tetap aware saat ini di sini begini ya, tidak usah mikir ke masa lalu ya, jangan kasuat-suat oleh masa lalu, lepaskan semua trauma masa lalu ya. Aku maafkan dirinya, aku maafkan diriku, aku maafkan kejadiannya, aku tarik semua rasa, aku tarik kecahan jiwa pada kejadiannya, lupakan masa lalu dan jangan cemas dengan masa depan juga ya. Maksimalkan saat ini sekarang ya, karena ya Tuhan itu sudah memberikan tools untuk berbahagia ya, dengan memaksimalkan saat ini ya, dengan mindfulness, dengan berkesadaran. Kita sebagai selalu sukses semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah, amin. God bless. Puji Tuhan. Salam pengadaan dari Bogor.